Untuk kasus korupsi, proyek pengadaan KTP elektronik ini menyedot perhatian publik. Setelah hampir 6 tahun jalan di tempat, kini kasus yang menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis hingga triliun rupiah tersebut sudah mulai bergulir di meja hijau. Dan berikut kami rangkum sejumlah fakta yang mengiringi kasus ini. Yang paling pertama adalah soal nilai proyeknya yang cukup besar, fantastis memang, karena nilai proyek pengadaan KTP elektronik ini kan dimulai dari tahun 2011 begitu ya, mencapai totalnya ada 5,9 triliun rupiah. Kemudian masalah timbul ketika Lembaga Kebijakan Pengawas Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menduga ada penyelewengan dana nih sebesar 2,3 triliun rupiah. Kemudian Ditjen Dukcapil sebagai pemegang kuasa anggaran dianggap melanggar aturan pengadaan yang tercantum di peraturan Presiden dan hingga ini menyebabkan kerugian negara diduga hingga mencapai 2,3 triliun rupiah, angka yang fantastis untuk satu kebijakan publik yang juga menyita perhatian masyarakat ini. Nah, selanjutnya bukan cuma soal itu saja. Sejauh ini KPK baru menetapkan 2 orang tersangka yang juga sampai sejauh ini juga dihadirkan dalam persidangan, ada Irman dan juga Sugiharto. Keduanya ini merupakan mantan pejabat tinggi dari Kemendagri begitu ya. Ada mantan pengelola informasi administrasi kependudukan Kemendagri dan juga ada Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Sejumlah pihak-pihak tersebut kemudian diduga menerima aliran dana pengadaan KTP elektronik, bahkan beberapa diantaranya adalah sejumlah pejabat Kemendagri yang juga sampai sejauh ini masih dirahasiakan, dan salah satunya adalah Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri begitu, dan juga sempat dihadirkan dalam persidangan. Sejumlah anggota dewan juga dikatakan menerima aliran dana terutama dari Komisi 2. Ini ada 9 fraksi. Beberapa anggota dewan dari fraksi partai politik di DPR yaitu ada Demokrat, ada PKB, PDIP, Gerindra, P3, Hanura, PAN, Golkar, dan PKS. Selain itu juga ada 5 korporasi yang diduga mendapatkan aliran dana dan juga 1 konsorsium. Dan dari dugaan-dugaan jumlah yang besar ini yang diduga menerima aliran dana, memang sudah ada kira-kira 14 nama yang kemudian memberikan pengembalian uang atau mengembalikan uangnya sebesar 30 miliar rupiah kepada KPK, dan juga ada lagi jumlah yang cukup fantastis keluar dari kantong 5 korporasi dan juga 1 konsorsium ini kembalikan lagi ke KPK, yang memang tentu saja itu tidak mengurangi tindakan ataupun sanksi pidana yang mungkin saja akan diberlakukan kepada mereka. Dan kemudian bukan cuma soal itu saja, angkanya bukan angka kerugian negara saja yang fantastis ya, tapi juga ada 280 saksi yang dihadirkan, telah dipanggil, dan 23 diantaranya itu merupakan anggota DPR yang entah itu yang masih aktif ataupun menjabat di beberapa daerah lain, yang intinya adalah orang-orang yang berada di Komisi 2 pada saat perencanaan hingga penganggaran itu berlangsung. Kemudian juga ini untuk sejumlah pihak telah melakukan pengembalian uang yang tadi saya katakan, pertama dari korporasi dan juga konsorsium, ada nilai yang cukup besar juga 220 miliar rupiah ditambah dengan 30 miliar rupiah dari 14 orang yang diduga ini merupakan beberapa ataupun sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 2, dan juga ada 5 perusahaan dan juga 1 konsorsium begitu yang kemudian mengembalikan uang sebesar 220 miliar rupiah. Nah, kalau kita hitung-hitung dijumlahkan memang masih jauh ya dari angka kerugian negara yang sebesar 2,3 T itu, 2,3 triliun rupiah, karena yang mengaku ataupun sudah mengembalikan KPK adalah 250 miliar rupiah yang kemudian secara otomatis masuk ke dalam rekening penyitaan KPK. Kemudian yang paling terakhir yang juga tidak kalah menjadi perhatian masyarakat soal sidang kasus ataupun kasus mega proyek ini adalah jalannya persidangan dari sidang pertama hingga sidang terakhir. Kurang lebih kalau misalnya kita melihat dari tahun 2011 ya, pada saat KTP elektronik ini diadakan, itu berarti kurang lebih kan ada 6 tahun. Cuma ini belum lagi dikurangi di tahun 2009 itu juga pernah sempat ada yang namanya perencanaan ataupun obrol-obrolan informal begitu yang dilakukan oleh beberapa pihak, ya, yang kemudian juga sudah ada dalam BAP yang dibacakan pada sidang perdana ini pada 9 Maret 2017. Kemudian sidang kedua berlangsung di 16 Maret 2017 dan sidang ketiga pada 23 Maret 2017. Ada kejadian menarik nih pada sidang ketiga di 23 Maret 2017 itu, bahwa ada saksi Miriam S. Haryani yang merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR sekaligus politisi Partai Hanura mencabut berita acara pemeriksaan dirinya karena merasa menerima tekanan dari penyidik KPK, yang itu artinya saat ini begitu ya, tanggal 30
Maret 2017 sedang dilakukan sidang ataupun berupa bentuknya adalah konfrontasi pernyataan dari pihak penyidik KPK dan juga dari pihak saksi Miriam itu sendiri. Nah itu dia dari beberapa kesimpulan ataupun hal-hal yang bisa kami cuplik dari jalannya persidangan sampai hari ini.